Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Sedikit himbauan untuk seluruh para pelakor yang ada di Jawa, Madura, Bali, Lombok, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, agar kalian jangan happy-happy jika mendapatkan selingkuhan yang tampan dan kaya. Sebab bisa saja laki kalian hari ini romantis, tapi besoknya nasib kalian berakhir tragis, seperti nasib pelakor yang akan saya review di film ini. Gimanakah keseruan dendam pelakor pada selingkuhannya dalam film Revenge ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan seekor benda berjenis kelamin helikopter ini sedang mengantar dua sejoli menuju mansion yang ada di tengah gurun untuk berburu. Ternyata makhluk yang bernama Richard ini berburu bersama selingkuhannya. Singkat cerita, sampailah mereka di mansion yang ada di tengah gurun tersebut. Saat si pilot hendak cabut, dia memberikan tanaman setan pada si Richard. Kata orang-orang, jika kalian berdua dengan lawan jenis, maka pihak yang ketiga adalah setan. Karena setan sudah mengompor-ngompori Richard dan Jin, maka mereka pun melakukan adegan secara manusiawi. Malam pun tiba, si Richard mendapatkan telepon dari bininya. Obrolan mereka sih main-main aja, karena si bini mengetahui suaminya sedang berburu di gurun. Taunya sih berburu, tapi dia berburu bersama lubang buaya. Di pagi harinya saat si Jin pergi ke dapur untuk sarapan, tiba-tiba si Jin dikagetkan dengan sosok penampakan teman Richard yang datang ke mansion tersebut. Dan ketika Richard mengetahuinya, dia pun kesal karena mereka sudah merusak momen indah ini. Karena kedua pedengge ini sudah terlanjur datang, akhirnya kedua makhluk ini pun diizinkan untuk stay di mansionnya Richard. Lalu mereka pun saling berkenalan. Salah satu teman Richard yang bernama Stan ini langsung horny karena melihat tubuh seksinya si pelakor ini. Malam pun tiba, mereka pun berbincang-bincang di pinggir kolam renang sambil menikmati keindahan malam di gurun ini. Lalu seekor teman Richard yang bernama Dimitri ini melihat pemandangan indah yang ada di depan utelnya. Kemudian si Dimitri merasa penasaran dengan barang yang diberikan si pilot pada Richard. Tanpa panjang lebar, si Dimitri merangkil tanaman setan itu dari kakinya si Richard. Lalu si Richard mengatakan itu adalah tanaman Seitonirojim. Kemudian Richard menjelaskan kalau tanaman tersebut adalah narkotika level dewa yang memiliki efek yang sangat kuat jika dikonsumsi. Dia juga menceritakan bahwa pernah ada seseorang yang mengonsumsi tanaman setan tersebut secara berlebihan. Saat efek tanaman setan itu sudah bereaksi, orang itu pun memotong kakinya sendiri dengan gergaji tanpa merasakan rasa sakit sama sekali. Si Richard pun berinisiatif menitipkan tanaman setan tersebut kepada si Jen daripada jadi rebutan teman-temannya. Sontak Jen masuk untuk menyimpan tanaman setan tersebut, namun bukannya menyimpan di tempat yang aman, dia malah memasukkan tanaman itu ke dalam liontin yang dia pakai. Ternyata dia juga penasaran dengan efek dari tanaman setan tersebut. Kemudian, entah kerasukan setan apa, si Jen pun menggila dan berjoget pludat-pludit untuk menghibur ketiga calon penghuni neraka ini. Stan yang dari awal sudah cenut-cenut karena kehadiran si Jen, malah dia diajak si Jen bergabung dansa bersamanya. Di pagi harinya, Jen yang baru bangun disambut oleh Stan yang sudah menunggunya untuk mengajak sarapan. Pada saat itu kebetulan si Richard sedang keluar. Situasi ini dimanfaatkan oleh si Stan untuk merayu si Jen. Bukannya kemakan rayuan gombal, justru si Jen tambah risih dan mengabaikannya dan langsung pergi ke kamarnya. Stan yang kena PHP ini tidak menyerah begitu saja. Dia mendatangi Jen di kamarnya untuk melancarkan plan B-nya. Stan bertanya kenapa Jen mengabaikannya, padahal kemarin malam dia mengajaknya ke yang Dumang. Tapi mengapa sekarang kok malah jadi jangkrik kayak gini? Jen pun menjelaskan kenapa dia mengabaikannya, karena Stan bukanlah tipenya. Emang sih karena si Stan mukanya kayak iguana. Si Jen juga mengatakan Stan itu pendek dan nafasnya bau. Karena nafsu birahinya Stan sudah di puncak gunung Himalaya, akhirnya si Jen yang ketakutan hanya bisa diam dan pasrah digiguk-giguk Stan secara manusiawi. Namun tiba-tiba Dimitri nongol karena kegaduhan itu, tapi dia malah memilih pergi dan tidak mau mengganggu orang yang lagi bikin anak. Setelah beberapa waktu kemudian, Richard pun kembali ke mansionnya. Ia pun penasaran dengan kedua temannya yang lagi kowah-kowah di ruang tamu. Kemudian Stan menyuruh Richard untuk mengecek keadaan si Jen. Sesampainya di kamar, si Jen meminta Richard untuk menelpon pilot helikopter agar menjemputnya pulang. Richard pun akhirnya sadar dengan apa yang barusan terjadi, dan akhirnya ia menemui teman-temannya dan hanya memarahi mereka saja. Di sisi lain, Jen yang mendengar Richard sedang undergroundan akhirnya tertidur. Saat Jen terbangun, Richard pun sudah berada di sampingnya. Jen terus-menerus meminta pulang. Keputusan Jen pun sudah kotak. Bahkan Jen mengancam Richard akan membeberkan perselingkuhannya pada istrinya jika Richard tidak memenuhi keinginannya. Richard yang sudah muak mendengar bacotannya si Jen langsung menamparnya seketika itu juga.
Chen yang merasa takut akhirnya berlari kabur dan Richard pun mengejarnya. Di sisi lain, kedua bekecil ini yang melihat Richard mengejar Chen akhirnya ikut mengejarnya juga. Kemudian Chen yang berlari pun menghentikan langkahnya karena sudah tak ada jalan lain selain jurang di depannya. Chen yang terpojok akhirnya kesusul oleh Richard dan kedua bekecil ini. Richard pun membujuk dan meminta maaf atas perlakuannya. Lalu dia menelpon si pilot untuk segera menjemputnya demi menenangkan si Chen. Tapi ternyata tidak disangka-sangka jiwa psikopat Richard bangkit dan langsung mendorong Chen jatuh ke dasar jurang. Kedua bekecil ini pun kaget karena mereka tidak menyangka kalau Richard akan melakukan hal itu. Kemudian Richard menjelaskan jika dia tidak melakukan hal itu, maka Chen akan membeberkan rahasianya yang ada di gurun ini. Lalu dia mengajak kedua temannya kembali ke mansion untuk menghapus jejak perbuatannya. Seperti tidak terjadi hal apa-apa, mereka pun bersiap akan berburu dan menyamperi jasadnya si Chen. Kemudian scene diperlihatkan si Chen yang tubuhnya menancap di pohon mati secara mengenaskan. Karena malaikat Israel masih belum memasukkan Chen dalam playlist buku permanyatan, sehingga dia pun membatalkan untuk mendownload arwahnya si Chen. Dan si Chen pun bangkit lagi. Dengan keadaan digerubungi semut dan tertusuk pada batang pohon kering, dia pun mencoba untuk melepaskan diri dari tancapan pohon itu. Dan lalu dia melihat korek tokenya yang tergeletak tak jauh darinya. Dia pun berusaha merageh korek itu dan akhirnya mendapatkannya. Kemudian si Chen membakar pohon kering itu menggunakan media perantara rumput kering. Karena daerah itu gersang dan panas, pohon-pohon kering pun jadi mudah untuk terbakar. Dengan kekuatan yang tersisa, dia berusaha mematahkan batang pohon itu agar bisa terlepas dari siksaan duniawi. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Richard dan kedua makhluk ini kembali ke sisi jurang tempat terjatuhnya Chen untuk membereskan mayatnya. Untungnya Chen yang mendengar bisingnya kendaraan mereka menyadari dan berusaha untuk melebur di dinding tebing. Mereka pun sampai di sana dan betapa terkejutnya mereka bahwa mayat Chen sudah tidak ada di situ lagi. Sisten yang ketakutan berasumsi bahwa ada seseorang yang menolong Chen. Kemudian mereka mencari jalan memutar untuk turun ke dasar jurang. Kesempatan ini digunakan Chen untuk pergi kabur dari tempat itu. Malam pun tiba karena jarak memutarnya terlalu jauh untuk turun ke dasar jurang. Mereka pun sampai pada waktu sehabis maghrib. Mereka pun heran di manakah keberadaan Chen saat ini. Namun akhirnya mereka menemukan jejak darah yang ditinggalkan oleh si Chen. Dan mereka pun mengikuti jejak tersebut hingga mengarah ke sebuah sungai. Mereka pun memutuskan untuk berpencar, akan tetapi Stan memutuskan untuk menunggu di mobilnya saja karena ketakutan dan dilema sebab Stan sudah falling in love pada si Chen. Chen yang menyisiri sungai untuk menghilangkan jejaknya mendengar suara kendaraan dari kejauhan. Chen pun sontak masuk ke dalam air agar tidak ketahuan. Sesaat setelah sampai ke tepian, Chen melihat Dimitri yang lagi the piece of cure. Lik the piece langsung mancur. Karena si Dimitri lagi lengah, Chen pun mengambil senjatanya si Dimitri yang tergeletak di batu. Chen yang sedang terbakar amarahnya mencoba menjedor Dimitri. Dimitri yang mencoba menenangkan si Chen tiba-tiba terdiam karena mendengar pelatuk senjatanya berbunyi. Akan tetapi bukan hari keberuntungan bagi si Chen. Ternyata senjata itu belum diisi amunisi. Dimitri pun merebut senjata tersebut dan memukul Chen hingga terjatuh. Keadaan pun kini berbalik. Dimitri pun langsung mengabari si Stan yang lagi dirundung dilema ini. Sebelum itu, rupanya Dimitri ingin menyiksa Chen terlebih dahulu sebelum membawanya. Saat Dimitri menghelep-helepkan Chen, tiba-tiba Chen mencabut pisaunya Dimitri dan mencocolkan ke mata Dimitri kayak cilok. Dimitri pun langsung game over seketika itu juga dan mengambang di air bagaikan ikan buntal. Chen yang terluka ini akhirnya cabut meninggalkan tempat itu dan membawa perlengkapan berburu milik Dimitri. Saat si Chen tancap gas menggunakan kendaraannya si Dimitri hingga bermil-mil jauhnya, akhirnya motornya pun berhenti juga karena kehabisan BBM. Dan si Chen melanjutkan perjalanannya lagi dengan berjalan kaki sambil merasakan rasa sakit karena batang pohon yang masih menancap di punggungnya hingga menembus ke perut. Akhirnya dia sampai di seekor gua dan beristirahat di sana. Sembari beristirahat, Chen teringat dengan tanaman setan yang ia simpan dalam liontinnya. Jika cerita, Chen pun memakan tanaman haram itu agar mendapatkan efek delusi untuk bisa melakukan operasi pengangkatan batang kayu yang menancap di tubuhnya. Setelah memakan tanaman setan itu, tak lama kemudian efek tanaman itu pun bereaksi. Diiringi dengan efek delusi, Chen pun langsung mengoperasi dirinya sendiri dengan membelah perutnya menggunakan pisau untuk mencabut kayu tersebut. Karena efek tanaman setan, sehingga si Chen pun tak merasakan apa-apa lagi hingga akhirnya kayu pun berhasil terlepas. Layaknya robot, Chen pun mendadak cerdas dan tangannya bergerak sendiri memanaskan kaleng minuman untuk mengocoskan ke lukanya yang ada di perutnya. Chen yang sudah tidak merasakan apa-apa lagi ini akhirnya tertidur secara manusiawi. Esok harinya di sisi lain, Stan yang tertidur di mobil dikejutkan dengan hasil buruan yang dilempar Richard ke kaca mobilnya. Sembari berbincang-bincang, mereka berdua belum mendapat kabar dari Dimitri. Lalu Stan berjalan ke tepi sungai untuk mencuci mukanya dan tiba-tiba
Teriakan Stan terdengar oleh Richard. Betapa kagetnya mereka karena Dimitri sudah menjadi bangkai. Akhirnya Richard dan Stan membuang mayat Dimitri ke tengah sungai. Sesaat setelah itu, Richard pun meluapkan amarahnya pada Stan dengan membogem tepat di wajahnya. Scene pun berganti pada si Jen, di mana dia kini terjebak di alam mimpinya karena efek delusi dari tanaman setan tadi. Mimpinya Jen berlanjut berulang-ulang dan berulang-ulang terus. Hingga akhirnya kini dia benar-benar tersadar. Saat dia sudah tersadar, si Jen pun bersiap untuk membalaskan dendamnya. Kini Jen dalam sekejap saja sudah berubah menjadi rambu wanita dan mendapatkan tato gratis hasil dari pengecosan saat operasi tadi menggunakan kaleng pil Meksiko yang bergambarkan jurus cakar elang. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Richard dan Stan berhasil menemukan kendaraannya si Dimitri yang dicolong oleh si Jen. Richard yang sedang kesal dan marah ini memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan si Jen. Akan tetapi Stan tidak segera pergi dan mengeluh karena luka pada hidungnya. Stan melihat ke kaca dan mengecek hidungnya masih ada atau tidak. Jen yang kebakaran jenggot ini akhirnya menemukan lokasi Stan dari pantulan kacanya. Setelah itu Stan segera pergi dari sana dan tidak sadar bahwa dia sudah diintai oleh si Jen dari kejauhan. Tidak lama kemudian mobilnya Stan pun mandek karena kehabisan BBM. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh si Jen untuk membidik si Stan dari kejauhan menggunakan teropong senjatanya. Karena masih amatir, Jen pun kesusahan untuk membidik bagian endasnya si Stan. Karena tersentak oleh jedoran senapan pun, Jen terpental. Lalu pada saat Jen kembali terbangun, Stan sudah tidak ada lagi di tempatnya. Si Jen mendekati mobilnya Stan untuk mengisdatkannya. Akan tetapi Stan sudah tidak ada di tempat itu. Dan si Jen pun mengikuti jejak darah Stan. Sementara itu Stan pun berlari ke cerit-cerit sambil menutupi pendarahan di lengannya, menggunakan kaos kakinya dan bersembunyi di balik batu pinggiran tebing. Jen yang masih mengikuti jejak darah Stan pun akhirnya terhenti karena melihat sepatunya Stan dan jejak darahnya terputus. Sembari menunggu, Stan membidik Jen dari kejauhan. Karena luka di bahunya sangat kronis, Stan pun kesulitan untuk membidik si Jen. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja cotos logo like and subscribe channel ini. Tapi kata Lepaimo, dia berhasil nge-like dan subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya, Lepaimo tiba-tiba nemu uang segepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang, Lepaimo selalu diteror rezeki tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini. Siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lepaimo. Kantut. Tembakan pun dilepaskan, akan tetapi hanya mengenai kupingnya si Jen saja. Jen yang terluka langsung berdiri dan berlari menjauhi si Stan. Kemudian si Jen memecahkan kaca senternya untuk menghalangi langkah Stan, dengan harapan kakinya Stan terkena pecahan kaca tersebut. Dan ternyata benar saja kakinya Stan pun akhirnya terkena pecahan kaca senter tersebut. Kemudian langsung jungkel seketika itu juga. Stan yang kesakitan mencoba mengeluarkan pecahan kaca itu. Kemudian dia kembali ke mobilnya dan mengejar Jen menggunakan mobilnya. Tetapi Stan kesulitan menginjak pedal gas mobilnya karena luka yang ngocor-ngocor di kakinya. Karena amarahnya Stan sudah di ujung atmosfer, akhirnya ia pun mengabaikan rasa sakit di kakinya. Dan kemudian dia coba mencium si Jen dengan mobilnya. Jen pun menunggu Stan di tengah jalan untuk membidiknya. Karena malaikat Israel sudah memasukkan Stan dalam daftar buku playlist permayatan, sehingga dia pun mendolot arwahnya si Stan seketika itu juga. Dan Stan pun meninggalkan planet bumi. Jen pun menuju mobilnya Stan dan mendengar suara panggilan di walkie-talkie-nya. Ternyata Richard lah orang yang menghubungi Stan. Jen yang mendengar suara Richard, akhirnya dia menjadi semakin ganas dan langsung memburunya. Scene berganti diperlihatkan si Richard yang kesal karena tidak menemukan Jen dan tidak dapat kabar dari si Stan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke mansionnya. Sesampainya ia di sana, ia menelepon si pilot untuk menjemputnya. Untuk para cewek yang menonton TV film ini, saya harapkan kalian menutup telinga kalian, sebab saya akan menampilkan adegan si Richard yang lagi mandi dalam keadaan bugil. Saat dalam keadaan mandi, Richard pun mendengar suara aneh yang terdengar di hidungnya. Dia berasumsi bahwa Jen lah yang mendatanginya. Sambil telanjang bugil, Richard pun mencari sumber suara tersebut. Tapi ternyata itu hanya suara mesin pembersih kolam renang dan suara TV. Akan tetapi tiba-tiba saat dia berbalik badan, rasa takutnya ternyata menjadi kenyataan. Jen pun berdiri di luar rumah sambil mengarahkan senjatanya ke arah Richard. Dan tembakan pertama pun berhasil mengarah tepat ke perutnya si Richard. Richard pun mengambil senapannya. Dan adegan jedor-jedor pun akhirnya tidak dapat dihindari. Richard yang terluka pun berlari memutari koridor mansionnya. Tapi si Jen membututinya dari belakang. Si Jen mengikuti jajaran darah Richard yang terjajar di lantai. Karena sudah bosan muter-muter terus, Richard pun menunggu Jen memasuki ruang tamu. Dan dia pun membidiknya di belakang tembok. Tiba-tiba intuisi Jen mendadak aktif. Dia pun berjalan mengendap-endap. Kemudian dia melihat genangan darah Richard yang gelendeng di lantai. Jen pun memutuskan untuk memutari koridor lewat arah kiblat. Richard yang kelamaan menunggu akhirnya semakin melemah karena kekurangan darah.
Dia pun mengambil plastik pembungkus makanan untuk membalutkan ke lukanya agar bisa mengurangi pendarahannya. Chen yang memutari koridor itu akhirnya berhasil menemukan si Richard. Adegan kejar-kejaran pun akhirnya terjadi lagi. Namun layaknya anak kecil, mereka pun berputar-putar dari koridor ke ruang tamu, 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 kayak main peta umpet. Sembari mengejar dan melepaskan tembakan, Chen pun akhirnya kepleset darahnya si Richard. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh si Richard untuk menyedok si Chen hingga keloyoran. Akhirnya si Chen yang tak berdaya ini berhasil cekik dan diintimidasi oleh si Richard. Tapi si Chen berhasil mencocol luka di perutnya si Richard hingga akhirnya terlepas dari cekikannya pria porno ini. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh si Chen untuk menyedot si Richard, dan Richard pun almarhum seketika. Bagaikan rambu wanita, Chen pun berjalan megal-megal menuju tepi kolam. Dan gimanakah cara Chen bisa pulang menemui emak bapaknya? Hanya Pak Sutradara dan Gusti Allah sajalah yang tahu. Demikianlah review film Revenge ini. Jika kalian suka dengan review film ini, jangan lupa tonjok like and subscribe channel ini. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.